Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wahdania, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai lembaga keuangan syariah. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu karakteristik umum laporan keuangan syariah. Beberapa karakteristik umum pada laporan keuangan syariah yaitu yang pertama, disajikan secara wajar dan memenuhi SAK. Yang kedua, menggunakan asumsi dasar yaitu keberlangsungan usaha dan dasar akural kecuali pada laporan arus kas dan saat perhitungan bagi hasil. Yang ketiga, mempertimbangkan aspek materialistis. Dan yang keempat, menyajikan informasi yang komprehensif. Kemudian yang kedua yaitu penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan syariah memiliki beberapa ciri khas yang tentunya berbeda dengan penyajian laporan keuangan konvensional. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Dan yang kelima, laporan sumber penyaluran dana zakat selama periode. Kemudian yang kedua yaitu penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan syariah memiliki beberapa ciri khas yang tentunya berbeda dengan penyajian laporan keuangan konvensional. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Dan yang kelima, laporan sumber penyaluran dana zakat selama periode. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu laporan arus kas. Merupakan laporan mengenai keluar masuknya kas semua periode tertentu. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan. Secara singkat, laporan arus kas menggambarkan 3 aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan pada suatu periode. Yang kelima yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat untuk diserahkan kepada penerima zakat. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Beberapa komponen laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang pertama yaitu dana zakat berasal dari wajib zakat. Yang kedua, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat. Di dalamnya meliputi 8 golongan tersebut. Dan kemudian yang ketiga, kenaikan atau penurunan dana zakat. Yang keempat, saldo awal dan akhir dana zakat. Yang keenam yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai undang-undang, pengembalian dana kebijakan produktif, dan denda. Yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan. Secara struktur, catatan atas laporan keuangan syariah menyajikan informasi yang pertama tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Yang kedua yaitu mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan syariah. Kemudian yang terakhir yaitu laporan perubahan dana investasi. Terikat laporan perubahan dana investasi disusun sebagai laporan dalam menjalankan amanah dalam menjalankan pengelolaan
Nah, teman-teman, sekian dari pemaparan laporan keuangan syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.